Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Apit. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK maupun Seprovinsi Riau yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMA Negeri 1 Sungai Apit. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan, Ibu Bapak guru hebat, baik yang berada di SMA Negeri 1 Sungai Apit maupun di luar SMA Negeri 1 Sungai Apit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat mengikuti webinar yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Masih semangat meskipun ini pada saat jam masih efektif pekerjaan, namun kita masih bisa menyempatkan dirinya untuk dapat mengambil informasi ataupun hal yang perlu didiskusikan pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini merasa cukup sangat bangga di mana pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada webinar pertama SMA Negeri 1 Sungai Apit ini. Saya ucapkan terima kasih, banyak ribuan terima kasih. Tadi saya juga Bapak Kepala Sekolah sudah mengabsennya ya. Di sini juga saya kalau lihat sudah ada kawan-kawan saya di luar Provinsi Riau. Ada Pak Apolonius dari NTT, kemudian ada Bu Dwi dari Jawa Timur, kemudian ada Bu Teti juga, selamat bergabung. Dan bagi Bapak Ibu juga yang lainnya, selamat bergabung. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dadan Taufik, bertugas di SMA Negeri 1 Sungai Apit, mengampu mata pelajaran geografi di kelas 10 dan kelas 11. Mungkin itu untuk perkenalannya. Untuk langsung ke materi, jadi di sini nanti kita akan sama-sama diskusi. Bukan berarti saya di sini sebagai pemateri sudah lebih dari segalanya, tetapi di sini ingin mencoba menyampaikan pembelajaran yang akan kita bahas sama-sama terkait pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Baik, saya izin untuk share screen. Tapi sebelum ke share screen, saya melihat Bapak Ibu masih agak bingung-bingung. Boleh kita diaktifkan kamera, kita ice breaking sejenak. Mungkin Bapak Ibu masih agak kaget ya. Baik, nanti saya di sini seperti biasa secara sederhana, ketika saya sebut kecil berarti ya Bapak Ibu mengekspresikannya seperti itu, kecil. Ketika saya sebut besar berarti Bapak Ibu mengekspresikannya seperti ini. Oke, baik, dapat dipahami Bapak Ibu? Siap, Pak. Oke, kita mulai dengan yang besar. Oke, Bu Yud, konsentrasi Pak Darmawan agak goyang. Terima kasih. Kita diawali lagi dari kita melakukan hal itu dari hal yang besar. Bu. Dari hal yang besar ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita pun tidak melupakan dari hal yang kecil-kecil. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga ya ice breaking yang sangat sederhana ini bisa memberikan semangat kita untuk dapat melanjutkan diskusi siang kita hari ini. Baik, di sini saya akan share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak Dadan belum terlihat, Pak. Belum ini ya. Oke. Sudah terlihat Bu Yayut? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita mulai saja. Kita memulai diskusi ini terkait proyek penguatan pelajar Pancasila. Mengapa saya ingin memberikan rangsangan diskusi berupa tema proyek Pancasila? Di sini karena merupakan proyek, kita sebut saja P5 ini merupakan pembeda dari kurikulum dari sebelum-sebelumnya, yang mana pada proyek penguatan pelajar Pancasila ini
nantinya akan kita diskusikan apa yang menjadi penyebab perbedaan, kemudian apa letak perbedaannya di mana. Karena di PMM juga di Merdeka Mengajar itu ada juga topik yang memang berhubungan dengan proyek penguatan pelajar Pancasila. Baik, sebelum ke topik kita akan bahas lebih dalam, di sini ada kulitnya terlebih dahulu. Adapun di setiap kurikulum Merdeka yang kita bahas, di situ setiap pembelajaran ataupun apapun yang kita mulai pada kegiatan, yaitu dilakukan adanya berupa asesmen. Diawali dulu dengan sebutan asesmen diagnostik, kemudian mengalami perubahan lagi sekarang disebut dengan asesmen awal. Jadi di sini kurikulum Merdeka untuk pembelajaran merupakan asesmen ini bagian terpenting dari sebuah pembelajaran, baik nanti di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler maupun adanya kokurikulernya nanti, yaitu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu saya pun di sini akan sedikit mencoba mempraktekkan ketika kita memulai sebuah materi ataupun diskusi, dari mana kita melihat capaian atau apa yang akan kita gali itu, yaitu dilihat dari berupa asesmennya. Maka dari itu saya akan mengirim berupa link. Nanti link saya akan kirim di kolom chat. Bapak Ibu nanti silakan untuk mengerjakannya. Jadi awal dari diskusi kita, sebentar saya copy dulu linknya. Ini sebelum langkah awal untuk pembahasan yang akan kita bahas. Oke, saya bagikan di kolom chatting ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mempelajari, ataupun karena memang ini mungkin bagi sekolah penggerak yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak, ini P5 ini yang mungkin sudah makanan sehari-hari, tetapi kita akan bahas sharing bersama-sama. Silakan Bapak Ibu dicek di kolom komentar, kemudian diklik ada berupa kuis pertanyaan 10. Jadi di sana Bapak Ibu nanti mengerjakan ataupun ya ada Raisen, Bu Yayut. Silakan Bapak Ibu cek di kolom komentar. Iya, Pak. Tadi ada yang angkat tangan, Ibu siapa tadi? Nah, silakan Bapak Ibu Ya, tidak apa-apa. Itu cek di kolom komentar, kemudian masuk nanti untuk masuk di beberapa pertanyaan, yaitu khususnya di quizzes di situ ada. Jadi nanti itu yang kita diskusikan. Silakan dicek di kolom chatting. Di situ sudah saya sematkan link untuk bisa mengikuti asesmen awal untuk bagaimana kita mengikuti pembelajaran sebelumnya. Baik, apakah sudah ada yang sudah masuk? Masih belum ada ya Bapak Ibu? Silakan. sudah Pak, kami sudah masuk Pak. Ada Bu Yayut. Belum ada namanya gabung sini. Menunggu peserta, masih belum ada yang masuk. Silakan Bapak Ibu dicoba linknya. Sudah banyak Pak Dadan yang masuk Pak. Sudah ya? Ya. Sebentar kita cek dulu. Kita sampel saja nanti beberapa orang yang sudah masuk. Ada Bapak Jono, Ibu Nur Hasana, Bu Hors, ada Pak Suduri, Bu Yayut, Bu Selvina, Pak Ahmad, Pak Darmawan, Pak Erwin. Mungkin masih ada yang lain atau satu, baru 8 ya. Tunggu 2 orang, 11. Kita tunggu 2 orang lagi karena peserta tadi yang sudah masuk sekitar 30, jadi setengahnya kita baru mulai ya. Silakan Bapak Ibu.
baru ada 11 orang mengalami kesulitan untuk masuk. Kuncinya hanya satu, yaitu adalah sabar dan tenang. Jadi sama halnya kita mengatasi ya murid-murid ketika masuk itu, kita tidak langsung masuk ke materi. Ada yang bajunya masih keluar, ada yang masih di kantin. Jadi kita di kurikulum Merdeka ini sabar, tenang, dan hadapi, seperti itu Bapak Ibu. Baik, masih berapa peserta yang masuk? Masih 11 peserta. Kita mulai saja sampel untuk pengisiannya. Jadi Bapak Ibu yang belum berkesempatan bisa akses linknya, ketika ini sudah berlangsung masih tetap bisa melaksanakannya. Jadi saya akan mulai di sini. 100 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan dikerjakan. Godong goteng. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya langsung
matikan saja karena sudah ada beberapa orang yang sudah menyelesaikannya. Terima kasih atas apresiasi sudah mengerjakan asesmen awal tadi dan kita lihat hasil. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ada Bu Yayut? Sudah terlihat hasilnya ya. Jadi mungkin di sini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka itu asesmen itu merupakan hal yang terpenting. Tetapi dalam asesmen ini yang kita kajinya itu bukan terlihat dari mencari kita peringkat mana yang lebih pintar, mana yang bodoh atau mana yang kurang antusias, tetapi di sini untuk mengkaji dari mana langkah kita akan kita mulai, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai nanti pada proses pembelajaran. Kalau di sini kita khususnya pada proyek Pancasila. Jadi di sini kalau menurut asesmen tadi yang kita laksanakan, jadi yang pertama sudah menyelesaikan yaitu kita kasih aplaus terhadap Bapak Erwin. Kemudian yang kedua ada Bu Riri. Kemudian yang ketiga ada Bapak Darmawan. Terima kasih. Jadi ya sebetulnya itu tadi. Mungkin karena kita sudah memahami, mengkaji mengenai apa itu P5, tetapi kita tidak cukup puas sampai di sana. Hal ada yang perlu didiskusikan, akan tetap kita diskusikan. Baik, langsung ke slide selanjutnya, yaitu jadi ucapan terima kasih dan selamat tadi kepada Pak Erwin ya, Pak Erwin, Bu Riri dan Bapak Dermawan. Oke, yang lain yang tadi belum berkesempatan nanti bisa dicoba lagi, kita akan kirim linknya. Langsung ke materi awal yang tadi setelah slide tadi. Di sini mengenai profil penguatan proyek Pancasilanya. Kita buka slide selanjutnya. Jadi adapun tujuan diskusi kita pada siang hari ini, kita akan memahami bagaimana konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar dapat mengembangkan kegiatan nantinya kita terhadap pendampingan yang dibutuhkan satuan pendidikan. Dalam halnya tadi kita diawali dengan asesmen isu-isu global apakah nanti yang akan kita bahas isunya, kemudian kita tuangkan terhadap proyek penguatan profil Pancasila yang akan kita bahas bersama peserta didik nantinya. Jadi kita di sini akan memahami konsepnya yang pertama. Kemudian dalam materi diskusi ini saya fokuskan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai program untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip proyek penguatan Pancasila dan penerjemahannya dalam implementasi di satuan pendidikan. Kemudian sampai di implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Baik, langsung saja kita bahas pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Namun sebelumnya mungkin saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak sebelumnya ataupun sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, sudah mendaftarkan. Kira-kira sepenting apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada kurikulum Merdeka? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bisa raise hand dulu ataupun nanti moderator menunjuk. Ada Bu Yayut? Masih terkonek ya Bu Yayut? Halo? Halo? Pantas. Ya, bagaimana Pak? Sudah sampai di sini ya slide-nya ya. Pentingnya proyek penguatan. Jaringan bermasalah sih. Pantas.
Ya, halo. Halo? Oh, Pak Dadan terlempar. Enggak ada suaranya, Pak. Halo. Baru mau masuk lagi Bu, tadi terlempar kayaknya Bu. Itu baru Oh, lagi Pak. tes. Ya seperti inilah Bapak Ibu Silakan, ketika Pak Dadan. kita Ya. berdiskusi di dunia maya Tunggu, Bu Yulia. terbantu jaringan. Oke, kita lanjut share lagi. Jadi silakan Bapak Ibu, sebelum saya share dulu, mungkin ada sudah yang memang mendengar atau sudah melaksanakan mengapa pentingnya proyek penguatan profil Pancasila di satuan pendidikan itu seperti apa? Mengapa harus dilaksanakan gitu Bapak Ibu? Ada yang mau memberi tanggapan atau masukan yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ataupun yang memang sudah memasuki sekolah program penggerak atau memang belum mendaftarkan sekolah satuan pendidikannya untuk mendaftar IKM. Kita sama-sama lagi nanti di sini saya share. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bu Yayut? Sudah, Pak. Nah, jadi di sini mengapa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, dikarenakan pada kurikulum Merdeka kita sesuai dari konsep Ki Hajar Dewantara bahwa proyek penguatan Pancasila ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan. Jadi sehingga peserta didik ini tidak hanya menerima ilmu-ilmu saja dari para gurunya, tetapi mereka mengalami pengetahuan tersebut sekaligus mereka berkesempatan bisa belajar baik dari lingkungan ataupun dari tema-tema yang berada di sekitar, misalkan siapa yang memang berkompeten dalam hal memberikan materi tema tersebut. Jadi ini sangat diprioritaskan tentunya oleh Kemendikbud bahwa untuk mencapai profil pelajar Pancasila, khususnya di sini pada proyek penguatannya, nanti bisa memilih tema-tema seperti adanya budaya, wirausaha atau teknologi dan lain sebagainya. Jadi di sini menitik beratkan pada siswa tersebut mengalami pengetahuan itu sendiri, jadi tidak hanya sekedar mendengar dan mendengarnya saja, tetapi mereka mengalami pada pengetahuan tersebut. Kemudian kalau latar belakang proyek penguatan profil Pancasila, yaitu dalam penguatannya sebagai pembelajaran lintas ilmu. Namun demikian proyek ini di Indonesia ini belum banyak diimplementasikan karena yang awal mengikuti adalah sekolah-sekolah penggerak yang sudah mengikuti, kemudian diikuti dari sekolah yang mendaftar untuk mengikuti IKM tersebut, sehingga nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berbasis adanya proyek penguatan profil Pancasila. Jadi dibedakan bahwa proyek penguatan Pancasila ini terpisah dari adanya intrakurikuler. Nah, jadi ketika intrakurikuler ini nantinya mencapai adanya capaian pembelajaran, itu intrakurikuler. Kemudian nanti bisa saja di ekstrakurikuler itu minat dan bakat peserta didik kita sesuaikan dengan minatnya dan bakatnya. Kemudian ketika proyek penguatan Pancasila itu nanti berfokus pada tema-tema yang dipilih pada satuan pendidikan tersebut. Jadi nanti mengapa ini proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ini harus betapa penting? Karena supaya nanti siswa di sini peka terhadap isu-isu yang ada, kemudian bisa mengeksplorasi isu terlebih banyak di luar mata pelajaran bentuk dari yang bisa dibahas. Makanya adanya di proyek P5 ini memberikan ruang lebih besar untuk mengenali, memahami, dan mendalami isu tersebut, sehingga pembelajarannya tidak terlalu kaku formal seperti pembelajaran di dalam kelas, tetapi P5 ini nanti bisa disesuaikan dengan tema yang ada dan mereka
peserta didik nanti mampu bisa bertanggung jawab serta aktif berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti itu Bapak Ibu secara garis besar. Kemudian contoh di sini, konsep karakter lebih kompleks, terbangun dari hasil sintetis beberapa dimensi. Contoh nasionalisme yang sudah kita laksanakan tadi, dalam hal ini kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Jadi ini nanti terbangun, kalau contohnya nasionalisme ini bisa kita memilih dari akhlak, elemen-elemennya. Nanti kita dikaji di situ ada beberapa dimensi, kemudian ada beberapa tema, nanti kita akan bahas. Kemudian pelajar Indonesia nanti ketika mereka memiliki contoh di sini nasionalisme, mereka terbangun identitas mereka itu terhadap kecintaannya terhadap tanah air kita ini. Jadi lebih merasakan dengan adanya terjun langsung memahami. Jadi tidak hanya si siswa tersebut hanya menerima konsep-konsep dari guru saja, tetapi siswa itu mengalami, merasakan, sehingga dapat belajar dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Baik Bapak Ibu, adapun di sini dimensi dan elemennya ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemen akhlak beragama, pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, mengenal budaya, komunikasi antar budaya dan lain sebagainya, bergotong royong. Nah, di sini kolaborasi antara menanamkan kepedulian serta berbagi, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan lain halnya. Jadi di sini nanti satuan pendidikan memilih dimensi elemen profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di satuan pendidikannya masing-masing. SMA Negeri 1 Sungai Apit sudah menerapkan di tahun kedua sekarang ini. Nanti saya akan ada tayangkan contoh dari hasil pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila ini di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Apit. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi juga, di situ saya ada tanyakan, ketika intrakurikuler ini terpisah dari P5 ini, jadi tidak lagi nanti di guru tersebut itu ditekankan bahwa ini tanggung jawab guru ini tanggung jawab guru ini. Tetapi ketika ada P5 itu artinya semua mata pelajaran itu dileburkan. Nah, jadi pelajaran P5 ini nanti berbasis kontekstual. Nah, tadi lebih berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika intrakurikuler jelas itu tanggung jawab dari guru mapelnya masing-masing, sehingga mengalami pengalaman belajar di dalam kelasnya misalkan seperti itu. Jadi tidak lagi nanti ada guru-guru lagi yang lebih ditekan, ini P5 nih tanggung jawab guru ini, tetapi di sini lebih dileburkan menjadi tanggung jawab bersama dengan asesmen awal tadi apa yang akan kita pilih temanya serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Kemudian kalau ekstrakurikuler nanti tadi sudah juga berhubungan pada minat dan bakat peserta didik tersebut. Seperti ini penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi apalagi mungkin nanti kan ketika sudah mengalami di P5 ini di satuan pendidikan, bagaimana jamnya bentrok ataukah di luar jam pelajaran ataukah di jam pelajaran. Jadi nanti kita dapat melaksanakannya dipilih saja. Kemudian yang selanjutnya di sini tadi bahwa beda ya, tetapi tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran intrakurikuler. Tetapi nanti ada juga memang ya diharuskan kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, itu bisa juga yaitu antar mata pelajaran yang satu berhubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Itu proyek untuk bidang studi. Nah, itu kolaborasi. Tetapi kalau untuk P5 ini memang dileburkan sehingga tidak ada lagi tanggung jawab terhadap guru pribadi mapel masing-masing seperti itu.
Kemudian apa saja yang prinsip yang di profil Pancasila yang di soal tadi sudah ada, yaitu ada 4 sesuai di soal. Yang pertama ada holistik, kemudian kontekstual, berpusat pada murid, dan terakhir adalah berupa eksploratif. Penjabarannya di soal sudah ada tadi di soal, bahwa holistik ini berarti memandang secara utuh tadi, jadi tidak terpisah-pisah. Artinya di sini dalam konteks perancangannya nanti mendorong kita menelaah sebuah tema itu utuh melihatnya. Apa isu yang sekarang sedang dibahas? Nah, nanti P5 inilah menjadi wadah untuk menyalurkan bagaimana kita melihat koneksi antara pelajar itu seharusnya seperti apa nantinya di sekolah, di masyarakat maupun di realitas kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak hanya menerima ilmu saja, tetapi nanti bisa mengimplementasikannya terhadap kehidupan sehari-harinya. Itu jadi holistik memandangnya secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pun yang kedua, di sini kontekstual. Jadi pada pengalaman pembelajarnya itu nyata yang dihadapi dengan dalam keseharian. Jadi kita sebagai guru mendorong murid itu menjadikan lingkungan itu sebagai media pembelajaran yang utama. Karenanya sekolah sebagai penyelenggara P5 ini dapat nantinya mengeksplorasi dari hal di luar lingkungan sekolah dan disajikan terhadap tema-tema proyek yang akan nanti dapat menyentuh persoalan di daerah lokal sekitar pada masing-masingnya. Jadi sehingga nanti merangsang siswa untuk dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuannya melihat isu-isu yang berada di sekitar satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, yaitu jelas berpusat pada peserta didik. Jadi kita di sini guru hanya sebagai manajerial memberikan ruang terhadap siswa, bagaimana siswa bisa mengeksplor. Nantinya kita dikurangi peran kitanya. Jadi kita tidak menjadi lagi faktor utama atau aktor utama, tetapi kita harus banyak instruksi terhadap murid tersebut. Nah, jadi kita sebagai fasilitator memberikan pembelajaran, harapannya nanti agar pembelajaran dapat mengasah kemampuan murid. Jadi tidak setiap kita memang memberikan di P5 ini tidak hanya kita terus memberikan ilmu, tetapi mereka dapat mencari, menelaah sendiri dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Seperti itu. Jadi memang ditekankan terhadap pembelajaran ini terhadap peserta didiknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini mengeksploratif berkaitan untuk semangat peserta didik. Jadi P5 ini nantinya memiliki area eksplorasi yang luas dari jangkauan materi pembelajaran. Contoh mungkin hanya di pembelajaran yang ada, misalkan kalau saya geografi hanya melihat penguapan dari tumbuhan itu berupa transpirasi, tetapi kita hanya membayangkannya di sekolah kalau di intrakurikuler. Tapi kalau di P5-nya itu sendiri nanti bagaimana perannya itu, pohon seperti apa, untuk manfaat kita dengan isu sekitarnya seperti apa. Jadi diharapkan nanti perencanaan dan pelaksanaan itu dalam merancang P5 ini prinsipnya harus lebih eksploratif. Nah, jadi mendorong supaya meningkatkan kemampuan murid dalam pembelajaran intrakurikuler. Jadi mendorong juga. Jadi ketika mereka belajar P5 di lapangan, ketika menjumpai konsep pemahaman di intrakurikuler bisa nyambung seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah prinsip dan kunci proyek penguatan Pancasila di sini langsung saja ke sini. Ini adalah tema yang bisa kita pilih di satuan pendidikan. Kalau SMA kita di sini memiliki 3 tema per tahun. Nah, contohnya misalkan kalau di Jawa Barat sistem masyarakat Kampung Naga, atau di Papua sistem masyarakat Lembah Baliem. Tapi kalau di Riau mungkin tentang adat istiadat, mandi belimau, seperti itu, kearifan lokalnya. Jadi nanti mereka memang menyentuh langsung terhadap kegiatan lokal di lingkungan sekitar satuan pendidikannya, seperti itu. Kemudian selain
memilih tema SMA ini per tahunnya ada 3. Kemudian ini contoh-contoh dari 8 tema satuan pendidikan. 8 ini nanti untuk SMK-nya, untuk memilih isu-isu apa saja nanti dalam memilih tema. Di sini Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, dan sebagainya. Dalam hal ini nanti di bawah slide selanjutnya, bahwa Satuan Pendidikan SMA 1 Sungai Apit melaksanakan tema yaitu di bagian kewirausahaan pada tahun pertama. Ini pengembangan temanya nanti bisa kita pilih, contohnya ini. Contoh pada SMA ini kita tingkatannya itu mendesain sistem pengolahan sampah seperti ini. Tetapi ketika di SMP membuat sistem pengolahan sampah. Tetapi kalau di tingkatan SD nanti hanya kampanye sederhana untuk memecahkan isunya saja. Jadi semakin tingkatannya berbeda-beda, di sini memiliki tujuan yang berbeda juga. Sedangkan di SMK membuat sistem yang efisien tentang pemanfaatan bahan material dalam industri. Ini contoh gaya hidup berkelanjutan, sama berkelanjutan. Adapun jamnya ini seperti ini, alokasi waktunya. Kemudian sebelum persiapan terhadap kegiatan P5 dilaksanakan, ada kewajiban untuk mempermudah kita dalam melaksanakan, yaitu memakai adanya modul project. Nah, jadi di mana di situ ada informasi utama yang mendeskripsikan apa tujuan yang akan tema kita pilih. Kemudian dari segi penilaiannya, asesmen, apa yang akan dinilai, contohnya lembar umpan balik maupun refleksi siswa maupun guru. Kemudian nanti pada pelaksanaan kita mempersiapkan catatan penting, langkah-langkah pelaksanaan, sampai kegiatan dan tips guru untuk pembelajaran secara nyata tersebut. Ini komponen modul, sama halnya di intrakurikuler kita mempunyai modul ajar, tetapi di project juga ini disusun nanti berdasarkan per koordinator bersama rekan-rekan guru yang lainnya. Dan terakhir sampai di rapor project, alhamdulillah SMA Negeri 1 Sungai Apit tahun pertama sudah selesai, satu angkatan yaitu kelas fase E yang sekarang sudah di fase F sudah melaksanakan pengolahan contoh rapor di semester 2-nya. Jadi ini sudah kami laksanakan rapor project. Di sini contoh-contohnya nanti untuk modul maupun contoh rapor sudah ada juga di sini. Ini profil untuk rapor, ini deskripsinya. Jadi tinggal di checklist saja, berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, dan sebagainya, sampai nantinya ini hasil dari contoh pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase F, yang awalnya mereka di fase E, ini angkatan keduanya fase F, yaitu mengolah pada tema kewirausahaan pembuatan dodol nanas dan sirup. Nah, jadi di sini karena di Riau Sungai Apit ini khususnya penghasil nanas, sehingga guru memfasilitasi bagaimana siswa untuk mengeksplor nanas ini untuk diapakan seperti itu, sehingga terpikirlah di sini mengadakan pembuatan dodol nanas serta sirup. Ini foto kegiatannya sudah terlaksana bagi yang fase F. Kemudian di fase E yang sebelumnya juga ini ada juga penanaman jahe merah. Nah, di sini ada sekilas gambar ketika di P5 ini boleh kita memberikan keleluasaan bagi orang yang berkompeten untuk memberikan pengajaran terhadap peserta didik kita. Jadi tidak mesti harus kita sebagai guru memberikan pemahaman apa yang perlu disampaikan, tetapi kita boleh berkolaborasi mengajak warga sekitar ataupun stakeholder yang ada untuk memberikan pemahaman
berupa isu yang ada misalkan. Di sini kita bekerja sama dengan BSP pada penanaman jahe merah tersebut. Mungkin sampai di sini saja ini pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi yang intinya kesimpulannya, ketika intrakurikuler itu memang berpusat atau berfokus untuk mencapai suatu capaian pembelajaran, tetapi pada proyek penguatan pelajaran Pancasila kita mencapai tema atau dimensi-dimensi apa yang akan kita capai pada isu-isu di satuan pendidikan tersebut. Jadi prinsipnya proyek penguatan pelajaran Pancasila ini tadi yang pertama itu holistik menyeluruh, kemudian kontekstual, kemudian berpusat pada murid, serta diharapkan mengeksploratif. Seperti itu. Kemudian untuk melibatkan nanti siswanya harus memang secara aktif, sehingga diadakan modul tadi, pegangan kita dari tata cara bagaimana kita pelaksanaannya sampai ke asesmen di awal maupun di akhirnya. Jadi ini sangat saya ingin bahas itu karena ini menjadi pembeda dari adanya kurikulum sebelumnya, yaitu pada K13 tidak ada bentuk ataupun pembelajaran seperti P5 pada kurikulum Merdeka ini. Mungkin seperti itu saja untuk menutup penyampaian saya. Di sini ada sedikit dokumentasi dari adanya kegiatan P5 yang sudah berlangsung di SMA Negeri 1 Sungai Apit. Dulu di awal sudah memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian sebentar ya Bapak Ibu. Ini tema gaya hidup berkelanjutan pada saat masih pandemi, pada saat itu di tahun angkatan awal yang pertama. Di sini kita memang harus terjun ke lingkungan sekitarnya untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman siswa, tidak hanya sekedar di pengetahuan itu saja. Ini pada saat pandemi. Kemudian tadi dilaksanakan tema kewirausahaan menanam jahe merah. Ini pada saat masih pandemi. Setiap koordinator guru membimbing siswanya. Ada juga tema demokrasi. Karena tadi kan satuan pendidikan SMA memilih 3 dimensi atau elemen profil pelajaran Pancasila. Baik, seperti itu saja Bapak Ibu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pun yang nanti akan kita bahas, kita diskusikan sama-sama setelah selesainya pemateri nanti kita. Saya selaku pemateri mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.